Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi wujudihi wa jalalihi, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, jamaah Masjid Baitul Mukminin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat, bahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Allah taala telah menyampaikan kita di penghujung tahun 2021. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa min alamati sa'adatil mar'i tala umruhu wa yarzuquhu Allah taala bitaubah. Salah satu tanda-tanda kebahagiaan seorang manusia itu adalah tala umruhu, apabila panjang usianya. Setelah panjang usia, wa yarzuquhu Allah taala bitaubah, kemudian di akhir hayatnya Allah terima tobatnya. Usianya panjang, tobatnya diterima. Luar biasa. Ini adalah tanda orang yang bahagia. Di dunianya penuh dengan nikmat, dipanjangkan usia. Di akhiratnya seluruh dosa-dosa diampuni karena tobatnya diterima. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, ahlul baitnya, para tabi'in wa tabi'at, sampai kepada manusia yang mengikutinya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di dunia dan diakui umatnya di akhirat dan akan selamat melalui syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebagaimana biasa pada Jumat malam Sabtu kita mengadakan pengajian yang sudah biasa kita amalkan. Mudah-mudahan majma' atau majelis kita pada malam hari ini, dari mulai kita berangkat dari rumah masing-masing menuju ke tempat thalabul ilm, mudah-mudahan dijadikan langkah-langkah kaki terbaik yang akan menyelamatkan kita dari bara jahanam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja pada hari ini saya akan membuka cakrawala daripada Al-Qur'anul Karim, yaitu tafsir Al-Qur'an yang berhubungan dengan surat Az-Zilzalah yang tadi pada mukadimah saya bacakan. Ya, berhubung kenapa saya bacakan atau saya kemukakan dan kita buka ya tabir rahasia yang ada di dalam surat tersebut,
berhubungan sekarang ini negeri kita yang tercinta telah banyak ditimpa berbagai macam musibah dan bencana, baik itu banjir bandang ya karena curah hujan yang sangat deras, ada juga Gunung Semeru ya yang sudah meletus dan memakan banyak korban, demikian juga bencana wabah ya yang sedang merebak pada saat ini di seluruh ya seantero dunia termasuk di negeri kita. Maka tak salah ya kita akan membuka satu ayat atau satu surat dari Al-Quran yang berhubungan dengan az-zilzalah, yaitu kegoncangan. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, surat az-zilzalah ini diturunkan di Mekah menurut sebagian para mufassirin. Tetapi sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa surat az-zilzalah ini diturunkan Madaniyah, yaitu di Madinah. Jadi antara Mekah atau di Madinah. Kemudian kan Allah SWT apa yang dibicarakan di dalam surat Az-Zilzalah yang berarti kegoncangan. Sebagian kita mungkin menganggap ya kegoncangan yang dimaksud itu adalah kegoncangan hari kiamat ya. Mungkin selewat bapak-bapak pernah baca dalam Al-Quran ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya idza zulzilat, apabila sudah digenjlongkan ya, sudah diguncangkan al-ardu, bumi, zilzalaha, sebenar-benarnya diguncangkan atau dengan keguncangan yang sangat keras. Jadi kata idza zulzilatil ardu dikuatkan dengan kata zilzalaha. Idza zulzilat, apabila digoncangkan al-ardu, bumi, zilzalaha. Nah itu kalimatnya taukid, artinya menguatkan kalimat yang sebelumnya. Ketika digoncangkan bumi, zilzalaha, seguncang-guncangnya atau dengan guncangan yang sangat keras. Mungkin sebagian kita memaknai bahwa keguncangan yang dimaksud adalah terjadinya hari kiamat. Nah, memang sebagian ahli tafsir itu yang dimaksud dengan kegoncangan tersebut adalah kegoncangan hari kiamat, yaitu kiamat kubro, kiamat besar yang menandai ya, yang ditandai oleh kegoncangan yang menjadi alamat berakhirnya kehidupan duniawi. Malaikat akan mati, syaitan akan mati ya. Kemudian insaniat, manusia akan mati, jinnat, para jin semuanya akan mati. Hayawanat, hewan-hewanan akan mati. Nabatat, tumbuh-tumbuhan akan mati. Semuanya akan mati. Itu yang diartikan oleh sebagian ahli tafsir. Tetapi sebagian ahli tafsir yang lain, dan ini yang paling kuat pendapatnya, bahwa surat Az-Zilzalah yang dimaksud kegoncangan itu bukan kegoncangan hari kiamat, melainkan kegoncangan kedua kalinya ketika manusia akan dibangkitkan dari kuburan, artinya menuju ke padang mahsyar. Karena perlu diketahui, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala itu 2 kali. Yang pertama ketika terjadi hari kiamat ya, yang mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa malaikat Israfil ya, saat ini sudah menempelkan mulutnya di mulut trompet sangkakala ya. Yang saya khawatirkan malaikat Israfil sudah narik nafas, persiapan mau meniup ya. Makanya kalau di tahun baru niup trompet, nah itu sama dengan orang-orang yang menjadi tim sukses hari kiamat, supaya malaikat Israfil segera meniup trompet sangkakala. Tiup, ayo tiup, tiup, tiup gitu. Sama dengan mendoakan dan mendorong. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya jangan ikut-ikutan ya. Kemudian kan Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita hanya bersyukur saja atas nikmat panjang usia bagi orang muslimin ya. Kemudian kan Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat Israfil itu sudah menempelkan mulut di mulut trompet sangkakala. Adapun 7 lapis langit dan 7 lapis bumi hanyalah benda kecil yang ada di depan trompet tersebut. Ketika ditiup trompet sangkakala yang pertama kali, berebet, langsung 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu akan hancur ya. Maka kan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, Allah mengatakan
yauma tadhalu kullu murdi'atin mimma arda'at. Ketika seorang ibu yang menyusui tadhalu, akan lupa dari apa yang dia susuinya. Ya. Yang namanya orang tua, ya, yang namanya orang tua ketika anaknya jauh ataupun sedang bekerja atau dimanapun, maka akan selalu ingat kepada anaknya, sayang kepada anaknya. Bahkan ketika anaknya sakit, ya, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah jangan timpakan penyakit kepada anak saya. Itu gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jangan berikan sakit ya Allah, biar saya yang sakit, begitu kata seorang ibu. Tapi hari kiamat, saking dahsyatnya, saking goncangnya hari kiamat, sampai-sampai kan Allah SWT, seorang ibu akan melupakan bayi yang dia susui. Dilemparkannya bayi tersebut dan dia akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Allah, itu saking goncang-goncangnya tuh. Ya. Kemarin saja, ya, hamba Allah Rumini yang ada di Semeru, korban daripada letusan Gunung Semeru, ya. Ketika gunung meletus, kemudian asap panas dan debu panas sudah keluar dari Semeru, kemudian melanda daripada Lumajang, ya, daerah Lumajang. Kemudian kan Allah Subhanahu wa taala ketika itu ada seorang Rumini, seorang gadis, ya, yang memiliki seorang ibu yang sudah tua, renta dan stroke ketika itu. Maka kan Allah SWT, maka kebingungan melanda dia, bingung mau dirawat ibunya dan diselamatkan, tidak akan bisa, dan tidak ada waktu untuk berlari. Mau menyelamatkan diri, hatinya tidak tega kepada ibunya ketika itu. Maka kan Allah SWT, akhirnya Rumini ditemukan jasadnya tewas bersama ibunya, ya, terkubur di dalam debu yang sangat panas. Setelah tim SAR datang, ternyata yang dipilih oleh Rumini jalannya adalah melindungi ibunya walaupun dia harus meregang nyawa, mengorbankan nyawanya. Mudah-mudahan Allah terima ruhnya. Maka ini kisah nyata orang Indonesia. Maka begitu luar biasa cintanya seorang anak kepada ibunya. Itu Semeru. Tapi kiamat nanti, hadirkan Allah Ta'ala, saking dahsyatnya seorang ibu pun akan lupa dengan apa yang dia susui. Luar biasa. Ini keadaan hari kiamat, kegoncangan hari kiamat. Nah, itu adalah tiupan trompet sangkakala yang pertama untuk menghancurkan bumi dan langit. Kemudian setelah itu akan hancurlah semua kehidupan, termasuk malaikat Israfil sendiri yang tugasnya meniup trompet, dia pun akan dimatikan oleh malaikat Ijrail. Dan malaikat Ijrail pun akan mencabut rohnya sendiri. Ketika dia mencabut ruhnya sendiri, ya, dalam riwayat yang lain Allah sendiri yang mencabut ruhnya, ya, maka lengkingan, ya, lenguhan daripada malaikat Ijrail yang dicabut nyawa itu, ya, maka bukan Allah SWT, seandainya didengar oleh seluruh penduduk langit dan bumi, niscaya telinga-telinga mereka tidak akan sanggup mendengarnya dan akan langsung pol dan meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan dia mengatakan, seandainya aku tahu bagaimana sakitnya dicabut nyawa, kata malaikat Jibril, maka dulu aku ketika mencabut ruh-ruh orang-orang mukminin, aku akan lebih hati-hati. Tapi sayangnya tidak tahu bagaimana sakitnya. Terakhir dia dicabut, baru dia tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut. Luar biasa. Maka setelah itu kata Nabi akan terjadi keheningan selama 40. Nabi mengatakan arba'in, 40. Tidak tahu apa itu 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, wallahu a'lam. Nabi tidak menjelaskan detailnya. Tapi yang jelas 40. Maka di dalam keheningan tersebut, malaikat sudah mati semua, jin sudah mati semua, malaikat langit, malaikat bumi sudah tiada lagi. Manusia sudah tidak ada, syaitan sudah tidak ada, tumbuhan tidak ada yang tumbuh, langit bumi sudah hancur semua. Allah. Maka Allah akan mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Liman, milik siapakah? Al mulk, kerajaan, al yaum, pada hari ini. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kata Allah. Sok sahab. Mana Fir'aun yang dahulu menggagahkan dirinya?
Mana Qarun yang dahulu membanggakan hartanya, mana Raja Namrud, mana Raja Abrohah dengan pasukan gajahnya yang berniat menghancurkan Ka'bah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Mana yang merasa dirinya gagah, hebat, perkasa? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Siapa yang sebenarnya raja? Maka tidak ada yang menjawab. Oh, Masya Allah, tidak ada yang menjawab. Ya. Setelah 40, maka Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Lillah, kerajaan adalah milik Allah. Al-Wahid yang maha satu, Al-Qahar yang maha perkasa, yang maha memaksa. Allahu Akbar. Tidak ada yang berani menjawab. Semuanya sudah mati. Nah, kemudian setelah itu Allah akan hidupkan malaikat Israfil yang pertama kali. Dihidupkan malaikat Israfil untuk apa? Untuk siap-siap meniup trompet sangkakala yang kedua kalinya. Maka ditiuplah trompet sangkakala yang kedua, itu adalah untuk membangkitkan dan membangunkan seluruh ruh-ruh yang ada di dalam perut bumi, yang buminya sudah carut marut hancur tersebut. Maka ketika ditiup trompet sangkakala yang kedua, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh mayat-mayat atau orang-orang yang mati yang ada di dalam bumi itu akan tersembur keluar, ya. Cok urang Sunda macing garurubung, itu akan keluar, merasa kaget dengan tiupan trompet sangkakala yang kedua. Makanya di sini surat Az-Zilzalah yang dimaksud adalah kegoncangan ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan, maksudnya digoncangkan kembali. Ya, setelah dulu terjadi kegoncangan yang pertama, akan digoncangkan kembali. Dan bumi tersebut ketika goncangan yang kedua ini akan berubah menjadi perak. Tanahnya berubah menjadi perak. Warna perak apa, Pak? Warna perak? Ya perak. Berwarna perak, silver. Itu warna perak itu ketika matahari belum ada. Setelah matahari diadakan oleh Allah Ta'ala 7 matahari di padang mahsyar, dan jaraknya dekat dari ubun-ubun manusia, sudah berubah bukan perak lagi, berubah burahai, jadi berwarna kemerah-merahan. Masya Allah. Dan manusia ada di dalamnya, di atasnya. Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat keras. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajat, dan mengeluarkan al-ardu bumi, asqalaha, apa yang ada di dalamnya, apa yang dikandungnya. Garis miring tafsirnya apa? Al-amwat, semua orang-orang yang mati. Jadi orang mati itu akan dikeluarkan. Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, akan berbicara. Bumi tersebut akan bicara. Akhbaraha, tentang berita yang terjadi itu. Kenapa bumi bisa berbicara seperti itu? Makanya kenapa ahli tafsir mengatakan bahwa zilzalah, kegoncangan dalam surat Az-Zilzalah itu adalah kegoncangan tiupan trompet sangkakala yang kedua, bukan hari kiamat. Karena pada hari kiamat bumi tidak bicara. Karena ketika kegoncangan pertama itu baru kiamat, belum masuk ke akhirat. Sedangkan kegoncangan yang kedua sudah ada di dalam dimensi akhirat. Bisa dipahami? Kegoncangan kedua ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, itu kita sudah berada di dimensi akhirat, bukan di alam ini, tapi di alam lain, dunia lain, yaitu alam akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena di saat ini ada ayat yang mengatakan yauma idzin tuhaddits, pada hari tersebut bumi akan tuhaddits, berbicara. Akhbaroha, tentang berita yang terjadi. Itu aya naon? Ada apa ini? Maka bumi akan berbicara. Kenapa demikian? Kenapa bumi bisa berbicara? Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka, karena bahwa sesungguhnya rabbaka, Rabbmu,
ya, auha, telah memberikan wahyu laha kepada bumi itu. Karena bumi telah mewahyukan, mengabarkan kepada bumi apa yang terjadi ini, sehingga bumi membicarakan kembali kepada umat manusia. Oh, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ngebahas seperti ini mah ada mau main-main malu ya. Ini bahasan yang serius, bahasan hari kiamat. Allah. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nas. Nah, kenapa tadi ada tafsir bahwa yang dikeluarkan oleh bumi itu ya adalah mayat-mayat manusia? Kenapa demikian? Karena di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nas. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru, akan keluar, annasu, seluruh umat manusia ya, akan keluar ashtatan, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dalam tafsir As-Sawi dikatakan maksud berkelompok-kelompok tersebut itu ketika keluar manusia itu sudah langsung berlari dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang berlari ke sebelah kanan, itu namanya ashabul yamin, yaitu orang-orang ahli surga. Ada yang lari segera menuju kelompoknya ke sebelah kiri, itu ashabus shimal, ahli kiri, itu adalah orang-orang ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak mau lari kemana nih kira-kira? Mokonya wallahu a'lam. Ya, Allahu Akbar. Ada yang berlari ke sebelah kanan, ada yang berlari ke sebelah kiri. Yang ke sebelah kanan ashabul yamin, orang-orang ahli kanan, jannah, ahlul jannah, ahli surga. Ya. Kemudian yang ke kiri ashabus shimal. Maka demikian Allah SWT, kemanakah kita akan berlari? Itu tergantung kepada tulisan yang ada di leher kita. Jadi setiap umat manusia itu sebetulnya di lehernya itu ada kalungnya. Ada apa? Ada kalung yang disebut dalam Al-Quran adalah Ta'ir. Apa namanya? Ta'ir. Ya. Ta'ir itu adalah catatan di leher manusia yang digantungkan dari sejak di dalam kandungan ibu, dari mulai 120 hari dalam kandungan ibu, maka di situ catatan sudah ada dikalungkan di leher oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Karena dalam hadis dikatakan, ya, kata Nabi, inna ahadakum tujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap salah seorang dari kalian, tujma'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya itu, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berbentuk nutfah, sperma, bukan spertus, sperma. Nutfah itu sperma. Jadi selama 40 hari itu sperma kita itu. Summa yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Kemudian akan berubah menjadi alaqah, darah yang menggumpal. Dari sperma yang berwarna putih yang kental, lama-lama kemerah-merahan, semakin pekat merahnya, semakin pekat merah. Itu selama 40 hari menjadi alaqah. Summa yakunu mudghah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah, daging yang menggumpal. Allahu Akbar. Selama apa? Selama 40 hari. Dari merah terus berubah ngalamad ya. Kemudian berubah menjadi sekerat daging. Dan sekerat daging itu sudah terbentuk. Calon tangan, calon kaki, calon kepala sudah ada di situ. Manusia kecil yang ada di dalam rahim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan ruh ke dalam perut seorang ibu dan masuk ke dalam janin yang baru kecil seperti itu. Kemudian Allah akan perintahkan satu malaikat, kata Allah, uktub lahu arba'a kalimatin. Wahai malaikat, tuliskan untuk jabang bayi ini arba'a kalimatin, 4 kalimat. Yang pertama rizquhu, rezekinya. Ya. Berapa ton beras yang akan dia makan selama hidup di dunia? Ada catatannya. Wortel tanpa daun berapa yang dimakan? Ya. Cabai merah berapa? Cabai keriting berapa? Gehu sabaraha? Sudah ada. Catatannya sudah ada. Masya Allah. Rizquhu, rizkinya. Yang kedua, wa amaluhu, dan amalnya.
itu dicatat juga. Berapa ratus rakaat tahajud yang akan dia kerjakan selama di dunia. Berapa juta sedekah yang akan dia keluarkan ketika di dunia. Ya, berapa kali hadir ke majelis taklim, berapa kali dia datang ke tempat-tempat zikir, berapa ayat yang akan dia baca, berapa ribu ayat yang akan dia kumandangkan, semuanya sudah ada catatan amalnya. Yang ketiga, wa ajaluhu, dan ajalnya, tahun berapa dia akan meninggal dunia, di bulan apa, hari apa, jam berapa, dan apa penyebabnya, di mana tempatnya, itu sudah ada dalam toir catatan itu. Dan yang keempat, sa'idun aw syaqiyun. Sa'idun, apakah dia ahli bahagia, aw syaqiyun, atau ahli celaka. Artinya apa? Surga neraka sudah ada catatannya di sini. Masya Allah, sudah ada bapak-bapak. Jadi malaikat sudah tidak perlu kalian jalan ke sini, kalian jalan ke sini. Tidak, karena catatannya sudah ada. Maka ketika bangkit dari alam kubur, kita akan berkelompok dengan grupnya masing-masing. Semoga kita termasuk ashabul yamin, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Allah. Yauma idzi yasduru nasu ashtatan. Pada hari tersebut yasduru nas, seluruh manusia akan keluar dari kubur-kuburnya masing-masing. Ashtatan, berkelompok-kelompok, ya. Untuk apa? Liyurau a'malahum, supaya mereka diperlihatkan terhadap amal-amal mereka. Mau dicek amal-amalnya. Allah Akbar. Ini yang paling saya tidak mau. Ini yang paling saya berat, Bapak sekalian. Bapak-bapak mungkin ahli pengajian masih bisa mendengarkan saya berbicara, karena bapak-bapak tidak tahu catatan amal saya, perbuatan saya seperti apa. Seandainya bapak-bapak tahu keburukan saya, perbuatan saya, oh, bapak-bapak nggak akan berani mendengarin saya pada hari ini, pada malam hari ini. Sugan tetuki itu ajengan teh, oh, dibukakan, waduh, luar biasa. Makanya sering-seringlah berzikir kepada Allah, ya. Bapak-bapak banyak dosa tidak? Mau ditutupi oleh Allah dosa-dosanya? Nah, banyak-banyaklah memuji Allah dengan kata ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Sattar, ya Allah wahai zat yang maha menutupi. Minta kepada Allah supaya dosa kita ditutupi. Doakan juga saya Bapak sekalian, jangan sampai dosa-dosa saya diperiksa, ya, dan dibukakan nanti di hadapan halayak ramai. Masya Allah. Semoga dosa-dosa kita dilindungi oleh Allah SWT, ditutupi oleh Allah. Dengan apa ditutupinya? Dengan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah. Kemudian kan Allah SWT, maka untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan nanti ketika manusia bangkit dari kuburannya itu, hadirkan Allah Ta'ala, itu tidak langsung telanjang, tapi mereka memakai kafan sebagaimana ia dimasukkan ke liang lahat, ya, sebagaimana dimasukkan ke liang lahat, pakai kafan, keluar dari kuburan. Ketika berjalan, semuanya berjalan menuju ke padang mahsyar untuk dihukumi satu persatu di persidangan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada matahari 7 yang akan menyinari di atas ubun-ubun manusia. Maka saking panasnya seluruh kain kafan terbakar habis. Akhirnya kita akan berlari ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulan. Ya, Masya Allah, itulah yang akan terjadi. Maka bukan Allah SWT, coba bapak-bapak lihat, bapak-bapak saya dan kita semua ini, semua jamaah bapak-bapak ibu-ibu pasti punya tempat tanggal lahir, betul tidak? Punya TTL, tempat tanggal lahir, Bandung 20 September 1980. Ayah, bapak-bapak punya? Ada tuh di kakak, ya. Di KTP ada tuh, ya, Subang, ya, 20 Agustus tahun 1970 ada. Yang paling tua mungkin di sini siapa? Yang paling tua ada? Yang paling tua? Abah tahun berapa, Abah? Teuing iraha. Ya. Jadi semua orang punya TTL, tempat tanggal lahir. Setelah TTL ada TTM, tempat tanggal mati. Itu ditulis nanti di batu nisan.
Sebelum tempat tanggal lahir itu ada, ya, di TTL itu misalkan tanggal 20, tanggal 19-nya kita belum lahir ke dunia, belum. Kita belum ada itu. Jadi ada waktu adanya kita ini. Kita ada waktu hadirnya di dunia. Dan sebentar lagi kita akan menghilang lagi dari dunia ini. Ini bukan main-main. Ya. Ini bukan masalah ceramah, bukan masalah pengajian. Kita ini calon mati. Masalah. Jangan sampai gagal. Hidup kita cuma satu kalinya ini. Kalau kita gagal dalam kehidupan ini, Masya Allah, gagal jadi hamba Allah, gagal menjadi umat Nabi, gagal memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah, gagal memanfaatkan waktu, gagal memanfaatkan rizki yang Allah berikan, gagal memanfaatkan usia dan sebagainya, ya. Itu waktu itu akan terus berjalan sampai ke titik penghabisan, ya. Kemarin saja malam Jumat, malam Sabtu kemarin, seperti kemarin kita pengajian, sekarang sudah waktu pengajian lagi, tidak terasa. Seandainya orang yang mati ditanya sekarang, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mati? Kayak baru kemarin, serasa baru kemarin saya hidup, sudah di alam kubur lagi. Itulah hidup di dunia, hanya singkat saja, sekali saja. Iskelie hamar zindagi dunia me nah kam nehi hai. Oleh karena itu, kata orang Pakistan, ya, karena hidup kita cuma sekali, ye ek mokahe, ini hanya satu kesempatan. Oh, koinah kam nehihe, jangan sampai kita gagal, ya. Gagal jadi seorang pedagang, no problem, no problem. Hari ini kita gagal, bulan depan kita buat modal lagi. Gagal jadi seorang petani, no problem, Allah tidak akan marah. Ya, gagal jadi seorang pejabat sukses, Allah tidak akan marah. Ya, gagal jadi seorang pengusaha sukses, no problem begitu mah. Tapi kalau gagal jadi hamba Allah, gagal menjadi umat Nabi, oh mau kemana? Ya, dobara koi mokanihe, tidak ada kesempatan yang kedua setelah itu. Oh, masya Allah, jangan sampai gagal. Segera bermajelis dengan para ulama, segera persiapkan hidup kita untuk bekal kematian kita. Gali ilmu sedalam-dalamnya, tajribkan kepada diri kita, cobakan kepada diri kita, jaga dan amalkan. Setelah itu sebarkan kepada yang lainnya. Terus sibuk saja dalam seperti itu, menggali ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ketika perut lapar, cari nafkah untuk bekalnya. Ketika sudah dapat, ya, kita makan, datang lagi tenaga, gunakan lagi untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Insya Allah terus seperti itu sampai kematian datang merenggut kita. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus kamu beribadah kepada Rabbmu sampai kamu datang kepada kematian. Kembali kepada surat yang tadi, ya. Yauma idzi yasdurunas ashtatan. Pada hari itu orang-orang akan keluar liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Kemudian setelah itu ayatnya apa? Famay ya'mal mithqala dzarrah. Faman, maka siapa saja yakmal, yang melakukan amal, ya, mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu biji sawi. Sebesar biji sawi. Khairan, kebaikan, yara, maka dia akan melihat bagaimana Allah membalas kebaikan itu walaupun sebesar biji sawi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, mentafsirkan kata darrah, ya, biji sawi, maksudnya itu sebesar apa itu biji sawi itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian menempelkan tangan di tanah, telapak tangan di tanah, kemudian diangkat ke atas, kemudian di situ ada titik-titik debu yang nempel, maka satu titik debu itu namanya dzarrah. Sebesar itulah dzarrah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oh, sebesar itu, beramal kebaikan tidak akan Allah sia-siakan, Allah akan balas kebaikan itu. Oh, subhanallah. Makanya kebaikan itu jangan dipilih-pilih, ya. Ini mah terlalu kecil, ya, pahalanya kita lewat saja. Jangan. Namanya pecinta rahmat, penggila surga, oh, nggak akan membiarkan amalan kecil walaupun sedikit ataupun sepele.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna, janganlah kalian menganggap hina kebaikan, ya, syai'an, sedikit pun. Jadi walaupun kebaikan itu kecil, sedikit, jangan kau anggap hina. Walau antal akhaka biwajhin taliqin, bahkan walaupun kebaikan tersebut hanya berupa kamu berjumpa dengan saudaramu biwajhin taliqin, dengan wajah yang berseri, itu sedekah, itu kebaikan, itu surga. Oh, subhanallah. Walaupun itu bukan sholat, bukan sedekah, ya, bukan jihad, bukan dakwah dan sebagainya, tapi bertemu orang lain dengan wajah yang berseri, itu pun sedekah, itu kebaikan. Jangan dianggap sepele. Jangan-jangan sholat kita tidak terima karena memang tidak khusyuk. Jangan-jangan wudhu kita yang kita andalkan untuk masukkan kita ke dalam surga, ternyata wudhunya masih belepotan dan tidak Allah terima. Jangan-jangan sedekah kita keburu ketangkap dan di penjara oleh ria dan ingin disebut-sebut orang. Jangan-jangan hasil dakwah kita, hasil jihad kita, ternyata Allah tidak menyukainya. Jangan-jangan mungkin amal-amal yang kecil yang membuat kita masuk surga, kita tidak tahu. Masya Allah. Maka amalkan kebaikan itu seluruhnya walaupun kecil, ya. Siap insyaallah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang beramal keburukan, ya, sebesar biji sawi, yara, maka dia akan melihat bagaimana Allah bertindak untuk membalas keburukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya segera dan usahakan jauhkan diri kita dari api neraka. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ya, sudah kurma itu kecil, sepotong lagi disedekahkan, no problem. Yang penting bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Insya Allah. Apalagi amal-amal ibadah yang besar, segera lakukan. Gitu. Insya Allah. Allahu Akbar. Satu surat Az-Zilzalah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, ya. Memberikan kepahaman, kemudian memberikan hidayah dan taufik ke dalam hati kita, supaya surat tersebut, makna-makna yang ada di dalamnya menyerap ke dalam hati kita dan berbuah hidayah, ya. Maka kan Allah SWT, dan mudah-mudahan ini Az-Zilzalah, banyak kegoncangan di mana-mana, bukan Allah SWT. Ini tanda-tanda peringatan, ibrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau mengatakan, berbagai macam musibah, berbagai macam bencana apabila menimpa diri kita dan membuat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada bergelimangan kenikmatan datang pada kita dan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita jadikan semua wabah, semua musibah, ya, semua bencana, jadikan batu loncatan, jadikan jalan untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang cerdas. Insya Allah, orang yang cerdas adalah orang yang pandai menyikapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ajibtu bil mu'minin, aku merasa heran kepada orang-orang mukmin. Kenapa herannya? Ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa wabah, ditimpa bencana, mereka bersabar dan tawakal kepada Allah, dan kesabaran mereka baik dan berpahala bagi mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka ditimpa nikmat, didatangi nikmat karunia yang tak terhingga, yang banyak, kemudian mereka bersyukur kepada Allah SWT, maka syukurnya baik juga bagi mereka. Jadi bukan masalah nikmat atau musibat yang datang, ya, tapi masalahnya bagaimana kita menyikapi semuanya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap takdir yang datang, apakah itu musibah, apakah itu nikmat, dan kita pandai menyikapinya seperti apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga semuanya, baik itu musibah ataupun nikmat, menjadi batu loncatan bagi para pecinta Allah untuk menyampaikan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang mahbubah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
ahli Masjid Baitul Mukminin dan sekitarnya dijadikan oleh Allah SWT hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ketika datang nikmat dan bersabar ketika datang musibah, dan senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga jamaah Masjid Baitul Mukminin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mungkin untuk pengajian pada malam hari ini saya anggap cukup ya untuk sementara, sampai berjumpa pada gelombang dan episode yang lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ya, di tahun kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Maka mudah-mudahan walaupun ini adalah tahun baru versi ya non muslim ya, tetapi yang penting kita bersyukur hari ini, dari hari ke hari kita syukuri apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah-tambah nikmat itu. Semoga besok hari, di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, di tahun yang baru ini, mudah-mudahan Allah taala lebih menambah ya hidayah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mewujudkan ketaatan yang sempurna kepadanya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar dalam tafsir Al-Quran yang saya sampaikan semua datang dari Allah dan dari tafsir keterangan agama, dan apabila ada yang salah ataupun keliru itu pasti dari keburukan dan kealpaan saya. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya bermohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq wa afu minkum. Khudh masyafa wa da'na kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.